Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello everybody, how are you? Today we are going to learn about daily activity. The subject is for English 1 or basic English. If we talk about daily activity, it means we talk about our habit. Jadi jika kita berbicara daily activity, artinya kita berbicara tentang kebiasaan kita. Kenapa? Nah, daily activity itu kegiatan sehari-hari, habit itu kebiasaan. Setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. In English, if you want to tell a habit, you should use simple present tense. So, simple present tense is used to express a habit or daily activity. Jadi, dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan daily activity, maka menggunakan tenses simple present tense. For example, saya sarapan pagi pada jam 7. Bahasa Inggrisnya, I have breakfast at 7 p.m. Sarapan pagi pada jam 7 menggunakan kalimat I have breakfast at 7 a.m. ini menunjukkan bahwa yang mengungkapkan bahasa ini menceritakan atau mengatakan bahwa dia terbiasa makan atau sarapan pagi pada jam 7. Kemudian contoh berikutnya, setiap pagi saya makan pisang. Ada kata setiap pagi, berarti ini menunjukkan sebuah kebiasaan, habit. Bahasa Inggrisnya, I eat banana every morning. Jadi sekali lagi, daily activity itu adalah kegiatan sehari-hari. Nah, untuk mengungkapkan daily activity, maka menggunakan rumus simple, menggunakan tenses simple present tense. Actually, simple present tense is used to tell a fact or reality. Simple present tense juga bisa digunakan untuk mengungkapkan sebuah fakta atau realita. Seperti contoh ini. Dia mencintai saya. Bahasa Inggrisnya, she loves me. Dia mencintai saya itu adalah sebuah fakta. Bisa menjadi sebuah fakta. Maka dia mencintai saya sebuah fakta, maka ungkapannya menggunakan simple present tense seperti pada contoh di sini. She loves me. Kemudian contoh yang kedua, ini sebuah realita. Kalau saya bilang ini sebuah realita. Kenapa? Sebuah realita dan juga fakta. Kenapa? Karena itu pasti seorang ibu mencintai anaknya. Contoh kalimatnya adalah ibu saya menyayangi saya. Sehingga dalam bahasa Inggrisnya, my mom loves me. My mother loves me. My father loves me. My parent loves me. Untuk membentuk kalimat simple present tense, maka diperlukan sebuah rumus, dan rumus bakunya adalah seperti ini. Di video ini rumus bakunya seperpanjang, saya bagi 3, yaitu 1 positive statement, yang kedua negative statement, yang ketiga ada interrogative statement. Nah, positive statement adalah statement atau ungkapan yang diungkapkan dalam bentuk positif, yang tidak ada dalam bentuk positif. Contohnya, you always come to my home. Nah, di rumus ini yang rumus adalah subjek plus verb 1 hanya digunakan oleh subjek I, you, they, and we. Jadi jika subjeknya I, you, they, and we, maka rumusnya adalah subjek plus verb 1. Seperti contoh, you always come to my home. You always come. Come, you subjeknya, come kata kerjanya, kata kerja yang pertama. Come is verb 1. You is the subject and come is the verb. You always come to my home. Kemudian rumus yang kedua dari bentuk positifnya,
Positive statement adalah jika subjeknya she, he, and it. If the subject she, he, and it, so the formula is subject plus verb 1 plus s or es. Jadi jika subjeknya she, he, dan atau it, maka rumusnya adalah subjek verb 1 tambah s atau es. Kata kerjanya ditambahkan s atau es. Seperti contoh, she goes to Surabaya. She itu subjeknya, goes itu adalah kata kerja yang ditambah es. Asal katanya adalah go ditambah es, sehingga menjadi she goes to Surabaya every month. He always comes to my home. He subjek, comes kata kerja yang ditambah s. Asal katanya adalah come, tapi karena subjeknya he, maka ditambah s, comes. He always comes to my home. Berikut ini kalimat negatif atau negatif statement dari simple present tense. Tetap masih saya bagi dua, itu bergantung subjeknya. If the subject I, you, they, and we, so the formula is subject plus do plus not and plus verb. Jadi jika subjeknya I, you, they, and we, maka rumusnya adalah subject do plus not plus verb 1. Contoh, you don't come to my home. You do not come to my home. You subject plus do not, come is verb 1, always verb 1. Tidak boleh tambah ing, tidak boleh menjadi coming. Misalnya you don't coming, you don't coming, itu tidak boleh. Atau you do not comes, tidak boleh. Harus verb 1 yang tidak ditambahkan apa-apa. Kemudian bentuk rumus kedua dari negative statement adalah jika subjeknya she, he, atau it, maka rumusnya adalah subject does not verb. Subject does not verb. Perbedaannya dengan yang subjek Ayu Dewi adalah kalau subjek Ayu Dewi kata kerja bantunya itu do, sedangkan jika subjeknya she, he, it, maka kata kerja bantunya itu does, menggunakan does. Seperti contoh, she does not come to my home. She subjeknya, does not kata kerjanya, does not kata kerja bantunya, come kata kerja, yaitu verb 1. Ingat, verb 1 dan tidak boleh ditambah apa-apa. Jadi tidak boleh dijadikan she does not coming tambah ing jadi coming. She does not coming itu tidak boleh. Atau ditambah s menjadi she does not comes, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada does. Jadi dalam bentuk negatifnya, walaupun subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya tetap tidak boleh ditambahkan s atau es. Nah, kita masuk ke kalimat interrogatif, itu kalimat tanya. Kalimat tanya di sini rumusnya do atau does plus subjek plus verb 1. Jadi kata kerja bantunya auxiliary verbnya dipindahkan ke depan, dipindahkan pada sebelum subjek. Seperti contoh, do you love me? Do you love me? Do is auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu. You sebagai subjek, love itu verb 1, kata kerjanya. Do you love me? Ingat, kalau ada do, maka ada do. Kenapa do? Karena subjeknya you. Jika subjeknya she,
he eat, maka kata kerja bantunya itu adalah does. Itu contoh berikutnya yang kedua itu. Does she go to Surabaya every month? Kita kembali ke contoh pertama. Do you love me? Apakah kamu mencintai saya? Jadi maknanya apakah, bukan apa. Apa dan apakah itu berbeda. Jawabannya juga berbeda. Jadi di sini yang kalimat interrogatif ini maknanya adalah apakah, ya. Do you love me? Apakah kamu mencintai saya? So the answer is yes I do. Yes I do jika jawabannya yes. No I don't jika jawabannya tidak. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Go to the next example. Does she go to Surabaya every month? Subjeknya di sini she, maka kata kerja bantunya adalah does. Kata kerjanya tetap kata kerja pertama, tidak boleh ditambahkan s atau ing atau yang lainnya, walaupun subjeknya she. Kenapa? Karena sudah ada does. Jadi jika ada does, maka kata kerjanya kata kerja pertama, kata kerja yang asli yang tidak ditambahkan apa-apa. Seperti pada contoh berikut ini. Does she go? Tidak boleh does she goes atau does she going. Itu tidak boleh. Harus does she go to Surabaya every month. Yang artinya apakah dia pergi ke Surabaya setiap bulan? Dan kemudian jawabannya, jika jawabannya yes, maka yes she does. Jika jawabannya no, no she doesn't. Jangan sampai jawabannya pertanyaannya does she, jangan sampai jawabannya yes she do, ya. Maka menggunakan does, maka juga harus does juga. Yes she does, no she doesn't. Bukan yes she do atau no she does. Okay, now let's learn about WH question. Mari kita sekarang belajar WH question. WH question di sini kalian lihat di video ini ada what, ada where, ada why, ada how, dan ada who. You use what to ask about things. Jadi what digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu. Kemudian where, you use where to ask about place. Where bermaknanya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian why is used to ask about reason. Why artinya mengapa, kenapa, mengapa, ya. Why artinya mengapa, maka digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Misalnya, why do you love me? Kenapa kamu mencintaiku? Kemudian berikutnya adalah who. Who is used to ask about a person or people. Digunakan untuk menanyakan orang. Who are you? Contohnya adalah who are you? Siapa kamu? Who am I? Siapa saya? Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah how. Bagaimana? How is used to ask about manner. Digunakan untuk menanyakan cara. Misalnya, how do you love me? Bagaimana caranya saya mencintaimu? Maka jawabannya pun sebuah explanation. Jadi WH question ini, pertanyaan dari WH question ini, jawabannya adalah sebuah penjelasan, bukan yes or no, tapi sebuah penjelasan. Berikut ini adalah rumus baku dari WH question. Jika kita ingin menggunakan WH question untuk bertanya kepada seorang, maka rumus bakunya adalah seperti ini, yaitu WH question plus be di sini to be, atau auxiliary verb itu kata kerja bantu, do, has, have itu masuk dari auxiliary verb. Be yaitu are, is, am, are, was, were itu adalah be, to be, plus subject plus verb plus kata kerja, ya. Kata kerjanya tergantung to be-nya, tergantung subject. Untuk contoh, why do you love me? Kenapa kamu cintaiku? Maka jawabannya adalah because you are beautiful. Because you are beautiful. Sebuah explanation, bukan jawaban yes or no, tapi because you are beautiful. Contoh yang kedua,
What are you eating? What are you eating artinya apa yang sedang kamu makan. Bukan apakah, tapi apa yang sedang kamu makan. Jawabannya adalah sebuah penjelasan, sebuah explanation. I am eating banana. Saya sedang makan pisang. Jadi sekali lagi, bedakan apa dan apakah harus dibedakan. Kalau apa pertanyaannya maka jawabannya yes or no. Kalau apakah pertanyaannya maka jawabannya yes or no. Seperti contoh yang tadi, video yang tadi, do you love me? Maka jawabannya yes or no. Tapi jika pertanyaannya why do you love me? Maka jawabannya sebuah penjelasan. Apa yang kamu makan? Maka jawabannya sebuah penjelasan. Tapi kalau apakah kamu makan? Maka jawabannya yes or no. Misalnya, apa kamu makan? Ya. Tapi ketika pertanyaannya adalah apa yang sedang kamu makan? Maka jawabannya adalah I'm eating banana. Sebuah explanation. Lebih jelasnya, mari kita lihat dua contoh ini. Seperti yang kalian lihat di video ini, contoh yang pertama adalah do you eat? Yang artinya, apakah kamu makan? Maka jawabannya adalah yes, I do. Atau no, I don't. Jadi ketika pertanyaan do you eat? Apakah kamu makan? Maka jawabannya bisa yes, bisa no. Jika yes, yes I do. Jika no, no I don't. Kemudian kita lihat contoh pertanyaan yang kedua yang menggunakan WH question, menggunakan what. What do you eat? Nah, ketika ada what do you eat ini artinya berbeda lagi menjadi apa, bukan apakah. Apa yang kamu makan? Nah, ketika pertanyaannya apa yang kamu makan, maka jawabannya sebuah penjelasan, bukan yes atau no, tapi sebuah penjelasan. Apa yang kamu makan? Saya makan pisang. What do you eat? I eat banana. Okay, I think enough for my explanations for this meeting. And for your exercising, click the link in the description of this video. And don't forget to subscribe my channel. Thank you for your attention and for your watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.